Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah kita mengetahui tentang permasalahan husnul khuluq, yang mana itu adalah perkara yang dimiliki oleh Nabi, dan Nabi mempunyai keutamaan berdakwah kepada seluruh manusia dengan menyempurnakan akhlak yang mulia, maka Nabi pun memerintahkan kepada kita seperti di dalam hadis yang masyhur, yang mana hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ittaqillah haitsu ma kunt wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan hiduplah bersama manusia dengan mempunyai akhlak yang mulia. Maka di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada kita, wa khaliqin nas, hiduplah kalian bersimbiosis mutualisme dengan kaum muslimin yang lain dengan bihulukin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Maka permasalahan akhlak yang mulia, ya ibadallah, perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita. Maka kita melaksanakan tazkiyatun nafs pada hari-hari 10 ini, beristihad dalam melaksanakan amal-amal soleh dan melaksanakan akhlak-akhlak yang mulia, agar Allah menjadikan kepada kita good manners, Allah menjadikan kepada kita orang-orang yang baik akhlaknya. Karena Nabi memerintahkan kepada kita untuk memperbaiki akhlak kita dan bergumul dan bercampur, bersimbiosis dengan kaum muslimin dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka bergabunglah dengan manusia kaum muslimin yang lain dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka sekarang kita akan masuk kepada keutamaan mereka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka ketahuilah ya ibadallah, keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangatlah besar. Namun pada kesempatan khutbah yang singkat ini kita tidak bisa menyebutkan semuanya, hanya beberapa saja. Maka yang pertama, keutamaan dari orang yang mempunyai akhlak yang mulia sebanding lurus dengan keislaman dan keimanannya. Maka seseorang muslim yang mempunyai akhlak yang mulia, maka dia akan mempunyai derajat keimanan dan keislaman yang puncak prima. Maka akhlak yang mulia lambang supremasi keutamaan bagi kaum muslimin. Seorang muslim, seorang mukmin yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam ditambah mempunyai akhlak yang mulia, mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kepada santri-santrinya, kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, maka di sini menjadi lambang supremasi dia seorang muslim yang paling baik di sisi Allah. Maka seperti datang pendalilannya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baiknya dari kalian wahai kaum muslimin adalah yang diantara kalian sebaik-baik akhlaknya. Maka dari sini menjadi pendalilan, barang siapa seorang muslim dan mukmin ingin menjadi dirinya lebih baik dari kaum muslimin yang lainnya, bukan dengan menumpuk harta, menjadi orang terkaya dari kaum muslimin di sekitarnya, bukan. Atau dia membeli properti dan pakaiannya semuanya bagus dan klimis,
maka bukan dilihat dari harta dan dari pakaian, ataupun banyak menikahi perempuan, bahwa dia itu adalah laki-laki yang maco, pejantan, dan sebagainya. Bukan itu ukuran di dalam Islam. Namun seorang yang keimanannya paling kuat adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum wa afdalukum man yu'amilan nasa bi khuluqin hasanin. Maka sebaik-baiknya kalian adalah yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman ibnu Amr ibnu Alqamah, yang merupakan hasanul hadis, dari Abi Salamah dari Abi Hurairah. Maka dari dua hadis ini, atau hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad bima laisa fi sahihain. Maka dari dua pendalilan ini, keutamaan seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, maka dia itu adalah di sisi Allah sebaik-baiknya kaum muslimin dan paling baik dari orang-orang yang mukmin di sisi Allah. Dan dari keutamaan yang kedua, masih keutamaan di dunia. Kalau tadi menjadi lambang supremasi kebaikan kaum muslimin dilihat dari akhlaknya yang mulia, dan yang kedua min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka dari keutamaan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, Allah akan menjadikan dirinya mulia di dunia, menjadi kaya raya, jaya raya. Tamkin fil ard, dia akan mulia di dunia dengan harta-hartanya. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluqul hasan wal ihsan ila jiran yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar. Husnul khuluq wa husnul jiwar yu'amirani diyar wa yazidan fil a'mar. Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, seseorang jika mempunyai akhlak yang mulia, di mana dia berakhlak mulia dengan manusia yang di sekitarnya. Wa husnul jiwar, berbuat baik kepada manusia yang dia hidup di sebelahnya, di antaranya. Maka jika dia hidup di ma'had, dia akan bergumul dengan para santri, para ustadz-ustadz pengajarnya, para pengurus-pengurus ma'had. Maka jika dia baik kepada santri-santrinya, baik kepada ustadz-ustadz pengajarnya, baik kepada para pengurus dari ma'had yang hidup di sekelilingnya, maka disebutkan oleh Nabi, husnul khuluq wa husnul jiwar, orang-orang yang baik akhlaknya dan orang-orang yang baik kepada sesama kaum muslimin yang ada di sekitarnya, dari tetangga-tetangganya tempat dia hidup. Maka dua perkara di dunia ini, yu'amirana diyar, maka Allah akan mudahkan pembangunan rumahnya, pembangunan pondoknya, pembangunan masjidnya, pembangunan MCK dan yang lainnya yang dibutuhkan. Yu'amirani diyar, maka Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan rumah-rumah. Maka jika istrinya satu, rumahnya satu, alhamdulillah. Lalu bagaimana jika istrinya sudah overstock, mempunyai 4 istri, maka Allah mudahkan akan mendapatkan 4 rumah. Dan pembangunan yang lain yang berhubungan dengan dirinya, dengan dakwah,
Jangan dimudahkan pembangunan masjid, pembangunan yang lain-lainnya. Karena janji Allah di dalam hadis, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'amirani diyar. Maka akan dimudahkan pembangunan rumahnya. Wa yazidan fil a'mar. Dan Allah tambahkan usianya. Namun apa yang diinginkan dengan tambah usia? Tambah usia yang penuh barokah. Maknanya tambah usia yang penuh barokah, semakin dia bertambah usia seperti ilmu padi. Semakin padi itu berisi dan semakin padi itu menguning dan bulir-bulirnya penuh padat dengan beras-beras yang akan dimakan, maka semakin dia berisi, semakin dia tunduk, jatuh tersungkur ke bawah, maka semakin takut kepada Allah dan melaksanakan peribadatan kepada Allah. Maka yazidan fil a'mar, dari keutamaan orang-orang yang beramal saleh, ditambah usianya yang barokah. Semakin ditambah usia, ditambah 5 tahun, maka 5 tahun itu penuh dengan amal-amal soleh, menuntut ilmu, berdakwah, sholat berjamaah, puasa Ramadan dan yang lainnya. Maka inilah yang dijadikan keutamaan dikarenakan mempunyai akhlak yang mulia. Maka yazidan fil a'mar yu'amirani dia. Maka ini kunci kesuksesan. Barang siapa yang ingin mempunyai rumah yang banyak dan ingin dimudahkan rizkinya oleh Allah, maka berakhlaklah dengan manusia bihulukin hasanin, dan berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang mulia, menepati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ini adalah keutamaan yang kedua untuk keutamaan di dunia. Dan keutamaan yang lain, dan kita cukupkan dengan yang terakhir sekarang, yang ketiga, di hari akhirat, bahwa orang ini akan mendapatkan timbangan dari pahala amal as-saleh, timbangan yang sangat berat. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asqala fil mizan illa min husnil hasan, min khuluqil hasan." Maka tidak ada yang paling memberatkan timbangan di mizan adalah dari akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, timbangannya akan berat. Dan orang-orang yang timbangannya akan menjadi berat, secara otomatis akan dimasukkan kepada api neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka berkata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Di qiraah Al-Kisai, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah dengan masuk kepada surganya. Maka ini keutamaan yang ketiga dan keempat di hari akhirat. Orang-orang yang mempunyai husnul khuluq, maka Allah akan memberatkan timbangannya dan Allah akan memasukkan surga sebagai balasan timbangannya yang berat. Maka kita tutup khutbah ini dengan pertanyaan yang besar. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan husnul khuluq, akhlak yang mulia? Maka apakah akhlak yang mulia itu hanya datang begitu saja? Tidak. Jawabnya, akhlak yang mulia pertama kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kepada kita akhlak yang mulia. Dan yang kedua, berusaha agar menjadikan diri-diri kita melaksanakan amal-amal soleh, sehingga kita
mempunyai kebaikan-kebaikan, maka melaksanakan amal soleh yang wajib seperti sholat Jumat, laksanakan sholat Jumat, bukan sholat Jumat sibuk dengan kebun-kebunnya, sibuk dengan panen-panennya. Orang lain sholat Jumat, maka mereka sibuk di kebun-kebun, maka ini adalah orang-orang yang dilalaikan oleh Allah, terutama di dalam 10 awal dari Dzulhijjah yang mulia ini. Maka ingin mendapatkan khuluqil hasan, laksanakanlah amal-amal soleh. Dan yang paling utama, meminta kepada Allah. Seperti datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, wahai Allah, qad ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Maka wahai Allah, Engkau telah membaguskan kepadaku dari badanku dan tubuhku dan wajahku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat yang mulia dari penciptaannya. Namun di sini dia meminta, laqad ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka setelah engkau membaikkan dan membaguskan dari tubuhku, maka wahai Allah, baikkan dan baguskan pula akhlak-akhlakku. Maka Nabi Muhammad yang di Al-Quran disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, kamu mempunyai akhlak yang mulia. Dan di hadis tadi yang kami sebutkan, innama bu'itsu liutamima salihal akhlak, makarimal akhlak, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Aisyah di saat ditanya di hadis Muslim, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi semuanya Al-Quran. Maka Nabi yang mempunyai sifat akhlak yang mulia, maka dia terus berdoa, Allahumma ahsin khuluqi, Allahumma ahsin khuluqi. Wahai Allah, baikkanlah, jadikanlah akhlakku ini menjadi lebih baik, better and better, lebih baik dan selalu menjadi lebih baik. Maka inilah dari jawaban pertanyaan tadi. Jika kita ingin mempunyai akhlak yang mulia, maka mintalah kepada Allah. Karena di dalam hadis yang lain juga, bahwa seluruh ketakwaan dan ketaatan manusia kepada Allah bukan dari ijtihad dirinya, bukan dari kerajinannya dia beribadah, bukan dari kepandaian dia menuntut ilmu, tetapi seseorang mempunyai akhlak yang mulia dan melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan penuh ketaatan karena bantuan dari Allah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, yang mana dari Mu'adz bin Jabal dengan sanad dari Abi Abdurrahman Al-Khubuli ani As-Sanabihi an Mu'adz bin Jabal, berkata Nabi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ini uhibbuka fillah, la tada'anna u'allimuka bi kalimatin la tada'anna fi kulli duburin minas shalah. Aku mengajari kamu sekarang wahai Mu'adz kalimat, yang mana kalimat ini jangan engkau lepaskan setiap selesai dari salat engkau baca ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku ala dzikrik, agar terus berzikir kepada kamu, wa ala syukrik, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan agar selalu taat dan baik melaksanakan peribadatan kepada kamu, memperbaiki amalan-amalan kami. Maka di dalam hadis ini, yang hadis ini sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, maka hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bersama hadis yang tadi kami sebutkan,
bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Allah, engkau telah membaguskan badanku, maka baguskanlah wahai Allah akhlakku. Dan di dalam hadis yang kedua, wahai Mu'adz, jangan engkau lepas doa di setiap setelah salat, wahai Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, dan bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan bantulah aku agar melaksanakan kebaikan, ketaatan kepadamu. Dari dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang ingin mempunyai husnul khuluq, dia berdoa kepada Allah, kemudian berusaha. Faman istahda yahdihillah, barang siapa yang mencari hidayah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Maka dia berusaha untuk melaksanakan tazkiyatun nafs, untuk melaksanakan amal-amal soleh, menjauhkan larangan-larangan Allah, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Dan itu semuanya bisa kita laksanakan training untuk melaksanakan husnul khuluq adalah di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Karena di siang-siang ini kita dituntut untuk melaksanakan amal-amal soleh, maka laksanakan amal soleh. Dan di saat kita ingin melaksanakan dosa-dosa, terutama di siang harinya, maka kita akan menjauhkannya, karena waktu-waktu ini waktu yang mulia, bukan waktu untuk berleha-leha, bersantai-santai, dan bahkan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah di siang-siangnya. Maka kita berdoa kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan, wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang melimpah, rizki yang halal kepada kita, dan Allah menerima amal-amal puasa kita, amal-amal sholat kita, dan semua amal-amal soleh kita. Dan tidak lupa kita doakan untuk negeri NKRI kita tercinta. Allahumma hfadz biladana wa biladal muslimin min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil. Wahfadz wulata amrina warsyudhum wahdihim ila tariqir rusdi. Maka wahai Allah, bimbinglah, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Berikan hidayah kepada Pak Jokowi dan para staf-staf kementeriannya dan seluruh yang bekerja dengan pemerintah, agar mereka diberikan hidayah oleh-Mu ya Allah, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Karena di saat mereka dalam keadaan ketaatan kepada Allah, di saat mereka mempunyai akhlak yang mulia, mereka memegang amanah dengan baik dari amanah yang dititipkan bangsa Indonesia kepada pundak-pundak mereka, maka di saat mereka di atas bimbingan-Mu ya Allah, kita pun taat kepada mereka dengan penuh ketaatan sesuai ucapan Allah, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka di saat pemimpin kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kita pun taat kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus shalah. Saw sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Rapatkan, luruskan, salatlah dengan sandal-sandal kalian
karena ini sunnah yang termatikan dan menyelisihi Yahud wa Nasara. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, ma aghni anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum min masad.